banget konflik-konflik yang ada gitu sih. Aku cuma bisa ngomong itu doang karena takut spoiler. Karena aku tuh mulutnya tuh suka suka ngeber. Oke, aman, 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 aman. Nah, sekarang kalau misalnya Teluk Alaska ini bentuknya series atau film? Langsung gitu. Series ya. Series ya? Mm-mm. Oke deh. Nah, sekarang aku mau tanya tentang perkenalan peran ya, sama karakter di Teluk Alaska ini. Devano sendiri kan jadi Alistair ya katanya. Ya, Dan Alistair. Alistair ini tuh seperti apa sih karakter Alistair sendiri ini? Oke. Alistair itu secara karakter dia adalah orang yang cuek. Kalau kata Oke. orang dia kayak kulkas. Abis itu si Alistair ini juga ketus. Mhm. Eh, Semua tuh terjadi karena dia punya background keluarga yang apa ya, cenderung nggak suportif, keluarganya yang selalu sibuk sama kerjaannya masing-masing sampai lupa sama anaknya sendiri. Jadi kayak Alice punya hobi apa, orang tuanya tuh nggak pernah setujuin apa yang dia mau, sampai akhirnya Alice tuh terbentuk secara ya gitu, terbentuk jadi cuek, jadi rada kasar, rada galak, rada ketus gitu sih. Oke, berarti untuk kelanjutannya nonton aja langsung ya. Biar nggak spoiler. Betul, betul. Bahaya ya, takut juga ya. Nah, juga nih, gimana Devano sendiri menyesuaikan peran dengan genre film ini? Ya, kalau menyesuaikan peranku, si Alistair ini mungkin apa ya? Karena juga ada proses reading, Ya, kita juga ada proses coachingnya juga. Jadi ya. memang kita punya banyak waktu untuk bisa belajar, tapi memang dari castnya sendiri punya kemauan untuk mau sukses dalam memerankan karakternya. Jadi kita memang terlepas dari readingnya, kita juga baca apa ya, baca sendiri di rumah, kita ngedevelop sendiri karakter yang mau kita buat tuh mau ke arah gimana dan seperti apa gitu sih sebenarnya. Ya, berarti selama proses syuting apa ya? Semuanya berjalan lancar ya. Keren. Dan proses syutingnya berapa lama nih Devano? 35 hari Tiga puluh seingat lima hari. Ada kendala nggak sih, terutama selama proses apa selama pandemi ini kan ada karantina kemarin, sempat ppkm dan lain sebagainya. untungnya sih nggak ada karena memang apa ya, kita para cast tuh bener-bener saling support, udah kayak keluarga aja karena dari proses reading juga kita tuh bener-bener satu frekuensi yang dimana kayak apapun aja tuh bisa ketawa gitu sereceh itu. Dan ya kita untungnya apa ya, saling support itu sih Kak, jadi kita kayak bener-bener nggak ada sama sekali apa ya merasakan kendala apapun karena kehangatan dari castnya sendiri. Iya, keren dong. Berarti maksudnya aman lah ya kalau misalnya memang tantangan tersebut justru bikin ya karena ada lingkungannya rame, jadi ya tantangan tersebut nggak jadi masalah kan. Ya Dan benar. apa yang paling berkesan nih selama proses syuting? Paling berkesan eh apa ya, banyak banget lagi karena ini juga apa ya, kembalinya aku juga dalam dunia peraktingan karena aku juga sempet 2 tahun nggak mau ngambil syuting syuting film lagi karena ya ada fase dimana aku pengen break aja gitu sampai akhirnya sekarang kembali lagi ya, gimana ya gitu pokoknya gitu deh. Oke nih, sekarang aku mau tanya pesan cerita melalui karakter Alistair sendiri. Apa pesannya buat dari Devano nih sebagai Alistair melalui karakter si Alistair itu? Pesan yang mau disampaikan ke penonton, Betul. aduh takut spoiler nih. Mungkin pesannya apa ya, em, jangan terpaku banget dan jangan apa ya, uh, salah pemahaman terhadap karakterku yang kelihatannya kayak galak banget, ketus banget, cuek banget, tapi di balik itu semua apa ya, Alistair itu ternyata kayak gitu tuh karena background keluarganya loh. Alistair itu galak tuh karena ini loh, karena itu loh. Jadi kayak banyak pesan yang bisa diambil juga sih dari seriesnya karena di sini kayak kita ngajarin gak cuma dari generasi yang kecil-kecil yang remaja-remaja, tapi di sini juga generasi orang tua mungkin bisa nonton kayak mungkin bisa belajar dari series ini gimana caranya untuk bisa ngedidik anak dan memperhatikan anak dengan baik gitu sih. Iya. Berarti intinya kita tuh nggak bisa ngejudge seseorang karena kita nggak tahu ya misalnya apa yang dialami dia mungkin di rumahnya atau di mana mungkin.
Seperti itu Iya. ya. Nah, berarti boleh dong supaya nanti kita lanjut ke lagu Peri dan juga cerita remaja. Boleh dong Devano sampai ini ke Sobat Grid film series Teluk Alaska ini bisa ditonton di mana sih dan kapan tayangnya? Aku jadi bingung. Jadi series Teluk Alaska ini bisa ditonton di WeTV atau iFlix teman-teman, dan sekarang udah sampai episode 3B. Hari ini jam 6, kalian bisa nonton episode 4A di WeTV atau iFlix. Jadi jangan lupa VIP sekarang, karena kalau VIP tuh nggak ketinggalan aja gitu sama orang-orang yang lain. Jadi jangan lupa nonton. Nah, jangan lupa ya Sobat Grid. Nah, Devano sendiri project berikutnya udah ada apa lagi nih? Ada tawaran main film lagi kah? Ada, alhamdulillah. Ini udah nggak? Belum kita kasih tahu. Bocorin. Boleh nih. Boleh dibocorin. Boleh ya? Belum boleh. Nah, kalau misalkan, oke, let's say, kalau iya nih, pengen film yang seperti apa sih, Devano? Ya, yang lagi berjalan sih mungkin genrenya lebih kayak detektif drama gitu sih. Lumayan beda banget sama Teluk Alaska memang. Tapi kalau yang aku mau, ya banyak banget sih. Aku tuh termasuk orang yang ambis banget. Jadi apa aja tuh aku sikat gitu sekarang ini. Jadi kayak, ya aku ngalir aja, aku ambil apa yang ada, itu sih. Semoga lancar ya Ini semuanya. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ya ke lagu Peri dan juga lagu Cerita Remaja nih yang merupakan soundtrack dari Teluk Alaska sendiri ini ya. Aku mungkin akan tanya ke Kak Madu dulu ya, Kak. Oke. Tentang nih. Kak Madu ini dipercaya untuk mengisi soundtrack dari Teluk Alaska ini. Nah, boleh dong Kak ceritain lagu Peri ini tuh tentang apa sih? Jadi lagu Peri ini dari aku yang ini aku merepresentasikan sebagai yang membawa, yang menyanyikan. Lagu Peri itu lagu tentang dua orang remaja yang terjebak dalam toxic relationship gitu. Jadi mereka ini kayak bertahan gak ya, bertahan tuh sakit hati, tapi kalau misalkan pergi tuh masih sayang gitu. Kalau misalkan bertahan tuh yang ada itu cuman kayak sakit hati dan perih kayak gitu, lagunya kayak gitu. Nah, dari mana sih Kak inspirasi merilis lagu ini? Sebenarnya ini diajak oleh ada dari MD Music, namanya Kak Ivan. Jadi kan kita udah kenal sebelumnya, udah pernah project bareng Kak Ivan tuh. Terus habis itu aku ditawarin awalnya, mau nggak ngisi soundtrack Teluk Alaska gitu. Hah? Serius Kak? Itu kan seneng kan? Karena juga Iya. ini tuh merupakan pengalaman pertama aku gitu ngisi soundtrack. Terus awalnya tapi dia bilang ini tapi masih banyak nih kandidatnya, ntar dipilih gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya yang dapet aku gitu Kak. Jadi kan senang banget. Terus saya udah mau aja gitu. Keren. Nah Kak, ngomong-ngomong tentang toxic relationship nih, apakah cerita lagu ini merupakan pengalaman Kakak sendiri? Pernah ngalamin nggak sih Kak? Pernah, tapi udah lama banget. Jadi aku pernah stuck di dalam toxic relationship itu udah bertahun-tahun lalu gitu. Jadi untuk membangun emosinya ketika menyanyikan lagu ini juga gampang aja gitu. Aku tinggal nge-recalling zaman aku waktu terjebak di toxic relationship gitu. Keren. Nah, proses pembuatan lagu Peri ini berapa lama Kak? Kalau proses dari aku dapet demo terus aku ngirim ulang dan rekaman tuh sebenarnya nggak yang panjang dan lama gitu. Jadi Ya. abis dikirim demo dan liriknya terus ada perubahan, terus aku ngirim demo lagi, terus beberapa minggu kemudian langsung take vokal gitu. Kita kan LDR, jadi Malang Ya. Jakarta, jadi prosesnya tuh virtual Wow. waktu itu. Itu juga pengalaman pertama aku, karena sebelumnya aku nggak pernah kayak maksudnya dapat project yang kayak jauh-jauhan gitu loh. Itu ngedirect vokalnya juga jauh-jauhan, jadi langsung take vokal udah, terus nggak lama kemudian juga langsung dirilis sih. Nggak lama sih Kak, pasti kayak sekitar sebulan 2 bulan. Bulan 2 bulan ya Kak. Berarti kendalanya paling itu ya karena LDR ya Kak. Jadi harus Iya, LDR bener-bener. Jadi mungkin aku kayak harus menyesuaikan lagi gitu kan. Karena aku sebenarnya nggak pernah. Tapi overall nggak ada sih kendala yang gimana-gimana. Lancar-lancar aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak ada nggak perbedaan genre dari dalam lagu Peri ini sama lagu Kakak sebelumnya? Mungkin yang apa yang membuat lagu ini lebih spesial gitu dibanding lagu sebelumnya gitu. Kalau perbedaan yang kayak gimana banget nggak ada, karena masih satu garis gitu di R&B gitu. Yang buat Ya. lagu ini spesial adalah Peri ini adalah lagu pertama dalam bahasa Indonesia yang aku rilis. Jadi karena
sebelumnya lagu aku dalam bahasa Inggris, dan sebenarnya aku dari dulu tuh pengen banget gitu kayak ngerilis lagu bahasa Indonesia, nulis lagu bahasa Indonesia, cuman memang aku sendiri tuh susah gitu nulis lagu bahasa Indonesia tuh, menurut aku lebih sulit gitu. Jadi udah nih kesampaian nih ngerilis Iya. Perih dalam lagu bahasa Indonesia gitu. Dan sekalinya ngerilis lagu bahasa Indonesia langsung ya jadi soundtrack ya. Iya, alhamdulillah seneng banget. Nah Kak, kalau kita lihat dari YouTube nih, kan ada official audionya. Kakak ada plan gak sih buat bikin official videonya untuk lagu Peri ini? Um, Setelah ini aku spoiler nggak apa-apa sih. Setelah ini akan ada yang akan keluar, ada lirik video, ditunggu aja. Dari Ih, nggak sabar, penasaran deh. Dan Kak Madu nih, aku mau tanya tentang pesan atau maksud yang mau kakak sampaikan di lagu ini. Yang mau aku sampaikan sebenarnya gini. Dalam sebuah hubungan itu tuh pasti ada yang nama yang gak enak-enakan, maksudnya kayak yang bikin sakit hati, yang bikin kecewa terhadap pasangan kita gitu. Nah, poinnya adalah belajar dari kesalahan di dalam kamu berhubungan, terus put yourself first, dan jangan lupa membahagiakan dirimu sendiri dulu gitu. Keren banget. Love yourself first. Betul. Dan kalau ini Kak, kalau misalkan dalam lagu ini lirik paling favorit di mana nih Kak? Sebenarnya ada banyak sih, cuman yang di verse 2 itu aku favorit juga. Tapi yang penekanan yang paling aku suka tuh yang terakhir, walau yang tersisa perih gitu. Jadi kayak itu tuh bener-bener kayak berkorban gitu, mau bertahan tuh walau yang tersisa tuh cuman perih gitu. Mungkin boleh dong Kak dinyanyiin refnya aja gitu, atau mungkin lirik favorit nih. Oke deh, ya aku malu ada Devano. Jangan dong. Oke, kita Jujur kalau disuruh nyanyi aku juga malu, ke pressure gitu. sih, jadi bang kan. Aku nyanyiin dikit ya refnya ya. Boleh. Masihkah ku milikimu, peluk meski terasa pedih, masihkah kau mencintai walau yang tersisa perih. Keren banget. Nah, berarti lagu ini bisa didengar di semua digital platform ya, Kak? Kalian bisa stream Perih di semua digital streaming platform favorit kalian. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Joox, ada di Reso, ada di mana-mana. Jadi jangan lupa dengarkan Perih dan Cerita Remaja. Nah, jangan lupa. Nah, untuk project Kak Madu selanjutnya nih, ada apa lagi nih, Kak? Untuk sekarang ini aku lagi jalanin produksian EP. Jadi rencananya aku mau ngerilis EP. Ini lagi ongoing. Doain aja, semoga segera bisa dirilis dan diperdengarkan. Amin. Semoga lancar ya, Kak, semuanya ya, Kak. Amin. Aku mau tanya tentang lagu Cerita Remaja dari Devano nih. Nanti juga Devano akan aku suruh nyanyi ya. Ya, biar adil. Biar adil. Nah, Devano ini di Teluk Alaska ini nggak hanya jadi pemeran utama, tapi juga lagunya juga jadi soundtrack di Teluk Alaska ini kan. Nah, tolong dong boleh nggak diceritain nih, Cerita Remaja ini tentang apa lagunya? Jadi kadang-kadang suka lupa sendiri. Jadi Cerita Remaja ini tuh ditulis untuk teman-teman semua dari setiap generasi untuk mengenang kembali, untuk kayak mengenang kembali masa-masa remaja kita yang indah. Sebenarnya sesimpel itu lagunya. Dan di sini mengenang itu dalam arti ya bisa tentang cinta, bisa tentang pertemanan, atau ya antara anak dan guru. Tapi ya bebas lah, pokoknya ini tuh sesimpel itu tentang kisah waktu masih sekolah. Berarti inspirasi lagu ini memang dari pengalaman Devano sendiri ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan proses pembuatan lagunya berapa lama nih? Since ini kan dari pengalaman Devano sendiri juga nih. Cepet kah? Atau mungkin ada cerita menarik di balik pembuatan lagu ini? Jadi aku di rumah punya studio kecil gitu. Jadi di gang rumahku tuh aku bongkar buat jadi studio, aku buat rekaman. Jadi memang aku nggak sendirian, aku ada teman aku namanya Ape, dia keyboardis aku kalau band. Ya kita berdua memang sering banget bikin lagu, sampai akhirnya dapat kesempatan buat bikin lagu di series Teluk Alaska ini. Kalau ngomongin proses,
untuk demonya sendiri itu kita 6 jam udah jadi. Jadi 6 jam. jam, iya. Jadi memang apa ya, karena juga udah kebayang sama aku apa yang mau aku tulis, karena kita udah dapet skripnya, udah dapet sinopsis dari filmnya, dari Tulukalaskanya. Jadi udah kebayang apa yang pengen aku tulis dan apa yang pengen aku bikin nuansanya gitu. Jadi ya akhirnya nuansanya yang terjadi adalah lagunya yang apa ya, yang bisa dibilang lagu manis. Lagu manis ya. Nah, kalau misalkan pesan yang mau disampaikan nih dari lagu ini apa nih, Devano? Pesannya Mm-mm. ya buat teman-teman jangan sampai melupakan masa-masa remaja kalian yang indah, karena uh, di cerita remaja ini apa ya, mungkin di cerita remajanya kalian mungkin belajar banyak hal yang membuat kalian jadi lebih dewasa dan lebih baik lagi, jadi jangan sampai lupa gitu. Iya. Ngomong-ngomong sama teman lama nih, Kak Madu dan Devano ini teman paling deket tuh teman masa apa sih? Kalau aku sih SMA ya, masa-masa SMA bener-bener erat banget sampai sekarang. Sama sih, Madu, aku juga SMA. aku SMP, SMP ya? Kalau karena SMP SMP aku nggak tahu. Kalau SMP kayak aku udah nggak pernah, kayak sekarang tuh kayaknya temen aku SMP udah nggak ada yang temenan sama aku gitu loh. Kayak udah pada pergi gak sih, maksudnya kayak udah full-fullan tetap ada, cuman kayak udah nggak ada yang keep kontak gitu sih. kalau Bener-bener. kalau aku justru SMP yang sekarang masih ketemu Sampai sekarang masih bertahan ya. sih. Keren, bertahun tuh dari SMP sampai sekarang. Wow. Semoga pertemanannya semua terus-terusan ya, bersatu terus. Amin. Boleh dong sekarang terakhir nih, aku pengen Devano nyanyi lagu cerita Iya. remaja. Oke, ya udah. Mungkin lirik favorit aku ya. Boleh. Kalau ref tuh tinggi, jadi ya udah. Ya nggak apa-apa, santai. Liriknya. Oke. Alright. Tak pernah kuduga ku jatuh cinta pada yang tak kuharap. Tak pernah percaya ku pada cinta sampai akhirnya engkau datang dan membuat sepi dan menggundah hati yang menggila. Haruskah engkau itu? Keren. Nah, berarti lagu cerita remaja ini bisa langsung didengar di semua digital platform juga ya, Devano? Benar. Oke, nah Sobat Kids jangan lupa ya, dengerin lagu cerita remaja dan juga lagu Peri. Sekarang kita lanjut ke games kali ya. Apa nih? Jadi aku ada games nih. Oke, jadi untuk Sobat Kids sekali lagi, kalau misalnya masih mau bertanya, boleh langsung tulis di live ini, dan nanti akan aku tanyakan ke Devano dan juga Kak Madu ya. Sekarang kita akan lanjut ke games nih. Sekarang kita akan main lebih dekat dengan Devano dan Kak Madu. Kak Madu ya. Jadi ini mungkin untuk Sobat Grid yang mungkin belum mengenal Devano atau Kak Madu sebelumnya. Dan ya, mungkin aku akan mulai dari Kak Madu nih. Oke. Pertanyaan untuk Kak Madu ya. Ada beberapa pertanyaan, Kak. Tapi kalau kebanyakan juga maaf ya, Kak. Baru apa nih? Deg-degan nih saya nih. Oke, pertanyaan pertama ada 3 kata yang menggambarkan diri saya. Cengeng, Cengeng, kucing. kucing. Kenapa tuh kucing, Kak? Enggak, aku suka Kucing. banget sama kucing. Sama Kucing. yang ya punya kucing banyak 4. Lucu. Oke, cengeng. Yang menggambarkan diriku makanan. Makanan. Suka makan ya, Kak? Betul, suka banget. Suka banget. Makanan favorit apa, Kak? Banyak. Aku sumpah aku tuh selalu bingung kalau ditanya makan favorit karena banyak banget. Cuman kalau misalkan kayak yang paling tuh mie. Aku tuh suka segala jenis mie tuh aku suka. Mie ayam, mie ini, mie itu tuh suka. Iya. Keren. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Boleh dong Kak cerita perjalanan awal karir di dunia musik itu seperti apa? Awal karirnya tuh pertama banget aku manggung itu waktu kecil, umur 2,5 tahun. Terus dari situ udah nyanyi terus SD, SMP, SMA, terus sempet ngeband kayak gitu. Terus abis itu gabung choir juga sempet.
Terus masuk ke industri yang benar-benar industri musik itu waktu aku bantuin ada teman aku penyanyi namanya Sal Priadi. Oke. Jadi aku jadi backing vokal dia. Terus nggak lama setelah itu aku langsung debut as Madukina. Rilis single pertama aku tahun 2019 baru sih. Ih, keren. Berarti dari 2,5 tahun. Iya, Keren banget. Band tahun. juga, Kak? Wow. Iya, sempat ngeband juga. Aku waktu ngeband sih gitar vokal sih. Sama vokal gitar, iya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada siapa atau apa yang paling menginspirasi kakak? Baik di dunia musik atau di hidup, dalam hidup? Kalau dalam hidup yang menginspirasi aku tuh bapakku. Kalau di Ya. role model musisi aku ada namanya Tyler the Creator. Aku suka sama dia. Oke, lanjut. Ada aku tidak bisa hidup tanpa Makanan. makanan ya, Kak? Iya, betul. Yang ini nggak sih, Kak, yang nyemil-nyemil? Kalau misalnya yang nyemil, nggak nyemil tuh kayaknya Iya. gimana? Oh, udah ada. Di samping aku lagi ada ini. Supaya nggak bisa aku nggak makan. Oke deh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal kecil yang buat saya bahagia. Ngajarin anak-anak nari. Ngajarin anak nari. Kakak bisa nari? Bisa. Tari tradisional tapi. Wih, keren. Aku pengen banget deh tari tradisional, belajar. Ayo kita belajar. Ya, ayo. Nah, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada bagaimana cara kakak melepas stres? Liburan sih aku ke pantai. Aku cara melepas aku stres ke pantai ya. Aku lihat pantai terus ngedengerin suara ombak tuh udah itu self healing aku yang terbaik sampai saat ini. Setuju banget. Di bawah matahari mendengar ombak. Senja banget nih. Lanjut. Ada kakak 3 sifat yang paling kakak nggak suka dari orang atau yang bikin risih dari orang lain. Yang pertama yang nggak mau ngantri. Aku paling marah banget orang yang nggak mau ngantri. Terus yang kedua emosian kayak diri gampang emosi ngomong kasar gitu nggak suka. Terus yang ketiga nggak on time. Nggak on time, setuju banget kalau nggak on time ya. Kadang kita udah cepet-cepet sampai bikin on time, terus orang betul. Iya. Itu sih. Oke, lanjut. Hal apa yang orang nggak tahu tentang Kak Madu? Yang orang nggak tahu, aku adalah lulusan sarjana perikanan dan ilmu kelautan. Wow. Nah, ya, dan orang banyak yang nggak tahu kalau aku dilahirkan di pegunungan. Ada namanya Gunung Kawi, dan aku lahir di situ. Wow, itu menarik. Betul, itu benar, itu nyata. Wih, keren. Sekarang aku tahu, keren. Oke, pertanyaan terakhir ada quotes favorit, Kak? Atau kalimat favorit? Quotes favorit, being cool is whatever you think it is, so on your style. Menjadi keren itu ya apapun yang kamu pikirkan itu keren, jadi ya milikilah gayamu sendiri. Dan nggak perlu dengerin orang lain ya. Oke, mungkin untuk membangun oke ya, Kak. Tapi mungkin kita nggak itu kali ya. Kayak menjadi keren tuh ya apapun itu yang kamu pikir itu keren ya itu keren gitu. Keren. Terima kasih Kakak jawabannya. Oke, kita lanjut sekarang ke Devano. Devano, aku akan tanya beberapa pertanyaan juga nih. Pertama, ada 3 hal yang menggambarkan diri saya. Padahal enak udah belajar loh dia ya. Tadi udah dengerin dulu ya. Iya. Devano nih. Akan beda, Kak. Pertanyaannya akan beda. Oke. Apa ya? Receh. Usil. Sama gak bisa diem. Usil gimana nih? Usil gimana maksudnya nih? Usil aja, aku tuh orangnya gabutan. Nah, cara aku melepaskan rasa gabut itu aku usil ke orang. Entah aku tarik bajunya, jambak, atau dan lain-lain. Tapi kalau jambak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Hal pertama yang saya lakukan ketika bangun tidur. Sikat gigi ya, aku sikat gigi. Langsung ya? Kayaknya nggak enak banget kalau terus nggak sikat gigi langsung ya. Oke, lanjut. Aku tidak bisa hidup tanpa. Tapi emang bener makanan nggak sih? Aku setuju. Iya nggak sih? Makanan Iya. kayak hal yang dianugerahkan Tuhan ke dunia. Kayak wow, I love food gitu nggak sih? Kayak aku kalau nggak makan sedikit parno.
Iya, sama sih Stefano. Mm. Apalagi Benar-benar. kalau nyetok nyetok apa sih kayak ciki gitu, terus atau enggak yang makanan di toples gitu, kayaknya bawaannya tuh nyemil Iya, nyemil nyemil iya, iya, aku gitu, aku gitu. Aku sih, aku segala coklat aku bawa ke kamar. segala coklat. Sama-sama kalau di kamar tuh bener-bener nyetok makanan sendiri ya. Iya. Jadi kalau gabut tinggal ambil-ambil. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya menangis ketika Wow. Aku wow, nggak udah susah nangis Kak. susah nangis ya. Susah banget nangis. Mungkin Terakhir, nangis eh karena nendang kucing sendiri. nendang. Ketendang, ketendang, ketendang. Oh, Devano juga kucing ya? Aku ada kucing di rumah. Lucu banget. Oke, lanjut. Eh, coba buat kencan romantis versi Devano nih. Aduh, dua kencan. Eh, buat kencan. Oh, buat kencan. Ya, Gimana ya? Kalau aku sih, aku nggak pernah romantis, guys. Tanya aja Naura. Aku mungkin apa ya? Aku tuh selalu ngajak eh, pacarku nih yang sekarang ke angkringan. Romantis gak sih? Ke angkringan, Romantis, romantis. romantis ya, kan makan. romantis ya. Atau enggak ya kirim bunga yang tokonya sama kayak namanya dia. Uh, Ya, itu. jadi from Maura to Maura. To Naura, sorry. Lucu. Oke, lanjut. Hal utama dalam menjalani hubungan supaya awet. Apa ya? Percaya. Kayaknya cuma percaya aja deh. Karena Percaya ya? karena kalau menurut aku kalau kita emang udah percaya, ya kita kedepannya nggak akan seribet itu gitu. Pasti menghindari toxic relationship gitu kan. Iya nggak sih? Kalau percaya tuh nggak mungkin ada toksik-toksikan lagi. Ya, setuju. Dan juga mungkin jujur kali ya. Percaya dan Ya jujur jujur. kali. Hmm. Percayaan. Ya, jujur lah sama kepercayaan itu. Oke deh, kita lanjut. Gimana support yang diberikan mama? Atau enggak ada wejangan nggak sih dari mama untuk Pano terjun Gak di ada, dunia ini? gak ada sama sekali. Mungkin sedikit kali. Kalau orang tua aku sih lebih kasih kebebasan ke aku untuk ngapain aja di dalam karir aku. Yang penting attitude-nya yang paling pertama itu pertama attitude sama pergaulan. Itu aja sih kalau mama sebenarnya. Ya, keren, keren, keren. Lanjut. Hal apa yang orang tahu tentang Devano? Kalau apa yang orang nggak tahu, Ya, lama kelamaan sebenarnya orang udah tahu semua sih kak, kayak sifat-sifat aku yang kadang-kadang suka aku tonjolin ke kamera. Mungkin oke. aku tuh kelihatan tuh kayak pendiam, cool. Tapi sekarang tuh belakangan ini kayak aku udah gampang jadi apa ya? Udah gampang adaptasi sama kamera juga. Jadi kayak udah nggak tahu malu aja gitu. Jadi kayak melewat-lewat, suka suka nggak jelas, suka ketawa-tawa sendiri, kayak gitu-gitu sih. Mungkin ya eh, apa ya? Lemesnya aku tuh yang lama-lama udah kelihatan sama orang-orang kayak lemes tuh maksudnya tuh kayak aku yang gitu. Tapi kan jadi nyaman kan, maksudnya jadi Devano juga nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi nggak sih, nggak perlu nge-hide sesuatu lagi nggak sih dari diri Devano sendiri. Iya, jadi diri sendiri juga ujung-ujungnya. Betul. Oke, lanjut. Hal yang paling saya takutkan adalah Aku takut laut. takut laut. Wah, kan kamarnya Beda sama banyak aku. laut. Iya, Iya, beda beda. sama aku. Aku takut banget sama laut. Kenapa Eh, tuh? karena aku waktu kecil pernah ke bawah ombak. Mm-mm, Jadi tengah-tengah laut gitu tuh buat aku trauma sampai sekarang. mm-mm. Terus ya karena trauma itu jadinya kayak luas aja pemikiran aku, kayak aku takut ada hiunya di pinggir pantai, aku takut ada ikan apa, ikan apa. Jadi kayak banyak macam-macam yang buat aku takut sama laut gitu sih. Kayaknya jangankan di laut, kayaknya kalau di kolam renang tuh dulu ya, waktu masih kecil tuh takut ada buaya, takut ada hiu. Aku pernah lagi Banget dulu. Suka khawatir, aduh ini ada buayanya nggak ya, datang dari rawa gitu, mungkin masuk ke... ya, serem banget. Oke, pertanyaan terakhir nih, sebelum kita ke Q&A ya. Ada quotes favorit.
quotes favorit. Iya, atau kalimat favorit. Eh, apa ya? Jangan pernah berhenti bermimpi karena mimpi akan menjadi kenyataan. Strip Bambang Pamungkas. Wih, keren banget. Oke, lanjut ya sekarang ke Q&A. Terima kasih apa jawaban-jawabannya Kak Wadu dan Devano. Sekarang lanjut ya ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan nih. Pertama ada dari Keira Sisi. Katanya Devano kan kemarin reading buat series terbaru. Nah, ada niatan nggak sih ngisi soundtrack lagi buat series terbarunya? Ya kalau bisa terima kasih sama PH-nya. Tapi ya mau, aku mau. Mungkin kalau misalkan gak nyanyi pun aku juga nggak apa-apa. Yang penting aku ada apa ya ikut kontribusi di lagunya gitu. Aku bakal senang banget kalau misalkan bisa nulis lagunya. Tapi bukan aku yang nyanyi, aku juga senang banget sih. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya dari Caci. Katanya, Kak Madu ada kepikiran main series juga nggak? Jawabannya sama sih, mau banget kalau ditawarin. Mudah-mudahan ya, Kak. Kalau Amin. misalkan main series, Kakak pengennya genre yang seperti apa nih, Kak? Aku pengen main itu sih, horor. Horor ya? Hmm. Ih, keren, semoga ya, Kak. Mudah-mudahan nanti mungkin tahun 2022 nih, tahun depan nih. Amin. Amin. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ada dari @amanda.aurel. Katanya, oh lagunya bikin candu katanya, dua-duanya. Terima kasih, Amanda. Oke, sekarang ada dari @marsha Aisyah. Katanya, Kak Devano masih syuting Teluk Alaska kah? Udah selesai dong. Aku udah beda lagi. Udah beda lagi. Udah beda Beda lagi, lagi. tapi kasih tahu nih. Marsha Aisyah. Terus ada lagi dari @marsha_afrz. Katanya, apa yang buat lagu soundtrack sama lagu single bisa jadi beda? Gimana tuh jawabnya? Gimana? Ya, Boleh bedanya nih jawab baru nanti. bedanya kalau soundtrack ya dijadiin soundtrack film atau series. Kalau misalkan single belum tentu jadi soundtrack gitu. Kalau misalkan single pasti dirilis di DSP, sama-sama dirilis di DSP, bedanya jadi original soundtrack. Ya gitu nggak sih jawabannya? Iya. Bedanya kalau single itu ya kan kita sendiri yang mau mungkin ya. Tapi Oh iya, kalau iya, bisa gitu juga. itu harus sama dan harus relate sama series juga gitu sih kayaknya. Oke, lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya ada dari ini Alipa. Katanya, Kak Devano takut ketinggian nggak? Aku aku nggak takut. Tapi kalau ngomongin terus jadi takut. Kayak mungkin terus jadi takut ya? Kalau main Iya. roller, Aku sebenarnya nggak takut. Cuman kalau ayo main sana jadi takut. Gitu. Jadi kayak aku tuh harus mau diri aku sendiri baru tuh kayak gue nggak takut kok gitu. ya benar banget, benar banget. Karena itu balik lagi ke diri kita sendiri kan ya, yang memotivasi diri sendiri ya. Ada lagi nih, dari Laura_Octav. Devano kedepannya bakal main series lagi nggak? Tadi dikasih tahu ya. Rahasia, Aku main rahasia. dan aku nih apa ya tahun ini tuh kayak bentrok sama kedua PH gitu. Jadi kayak mungkin kamu jadi lebih banyak lihat aku nanti ke depan. Tuh Sobat Grid katanya tuh. Ada hint dari Devano nih. Oke, lanjut. Ada dari Aleisha. Katanya, episode Teluk Alaska sampai kapan? Sampai 8. Sampai Kalau ngeliat jadwalnya tuh ada di Instagram aku. Aku posting apa ya depannya tuh di feednya tuh waktu aku syukur kumis kalau nggak salah covernya. Tinggal slide aja. Oke, nah Sobat Grid katanya lihat aja di yang highlight syukur kumis. Jadi ini ada di situ informasinya. syukur kumis. Aku pun mikir. Oke, nah lanjut ada dari Aski katanya. Film favoritnya Devano apa? Aduh, aku tuh nggak punya apa ya kayak genre lagu terfavorit pun juga nggak ada. Bahkan kayak Yeah. ya kayak genre-genre gitu tuh nggak ada favoritnya. Cuman aku suka sama
semua film. Mungkin Mhm. kalau kalau pengen banget nonton mungkin horor kali. Ya, Iya, karena kalau ke bioskop tuh udah pasti sama teman-teman kan, sama keluarga juga rame-rame. Jadi kayaknya kalau nonton horor tuh kayak ya gitu. Seru. Mm-mm. oh, kalau Kak Madu senang film apa nih? Horor juga nggak? Horror suka, terus science fiction aku juga suka. Tuh, misteri aku juga suka. Yang kayak gitu-gitu aku suka. True crime gitu asik ya Kak? Ya, 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 ya. Banget. Oke, nih ada lagi. Terakhir nih ya, ada dari @maskercantik82. Ini bukan pertanyaan, tapi ini suatu pujian nih. Merinding deh dengerin suara soundtracknya Teluk Alaska. Ih, keren banget. Makasih. Nah, Kak, sama Devano nih, karena keterbatasan waktu, mungkin itu ngobrol-ngobrol barengnya ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol bareng di lain waktu ya. Ditunggu juga loh project selanjutnya untuk dan untuk Kamadu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng lagi ya, Kak Devano. Terima Amin. kasih Ya, loh waktunya. Dan harus untuk semua project kedepannya. Dan salam kenal sekali lagi. Dan jaga kesehatan juga. Terima kasih Terima sekali lagi ya, kasih. terima Kano. kasih, sehat-sehat semuanya. Dadah, Terima makasih kasih. ya semuanya. Dadah. Bye. Dadah. Nah, itu dia Sobat Grit. Ngobrol-ngobrol sama Kak Madu dan Devanonya. Sampai ketemu di live berikutnya dengan selebritis lainnya. Nah, kalau nggak salah hari Senin akan ada live lagi, jadi pantengin Instagram Grit ID. Sobat Grit, jangan lupa jaga kesehatan. Untuk info tentang selebritis lainnya ada bisa dilihat di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram Grid ID sendiri. Dan jangan khawatir untuk Sobat Grid yang terlambat, yang belum nonton, karena akan aku save live ini. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ditunggu di live selanjutnya dan jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat sore.